Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya tetap bersemangat ya. Topik kita pada materi lalu adalah memahami akses website, bagian nama domain, dan web browser. materi kita saat ini adalah Memahami akses website dengan topik jenis-jenis website. tujuan pembelajarannya adalah Siswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis website berdasarkan sifat dan konten dari sebuah website. Akses website Part 3. Halo semuanya, ini adalah pembahasan terakhir kita mengenai akses website. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jenis-jenis website. Di sini, kita akan membahas jenis-jenis website berdasarkan sifat dan berdasarkan kontennya. Berdasarkan sifatnya, website terbagi atas dua, yaitu static website dan dynamic website. Static website atau yang kita sebut juga dengan website statis merupakan website yang tampilannya tetap atau tidak berubah. Ciri-ciri website statis antara lain bahasa program yang sederhana, yaitu HTML. Sesekali ada yang memakai CSS. Konten jarang update. User tidak bisa melakukan interaksi. Tidak menggunakan database. Proses loading lebih cepat. Beberapa kelebihan website statis antara lain. Proses pembuatan mudah, tentu saja karena menggunakan bahasa HTML yang mudah dipahami. Bahkan ada website yang tidak memerlukan keahlian pemrograman. Yang kedua, cara kerja lebih sederhana. Ketiga, pengembangannya mudah. Berikut adalah kekurangan dari website statis, antara lain tampilan kurang menarik. Jika ada tampilan dari website statis yang menarik, itu karena sudah ada sentuhan dari aplikasi desain grafis. Kekurangan yang kedua, interaksi yang terbatas. Di sini, pengunjung atau visitor tidak akan bisa melakukan interaksi dengan pemilik website, seperti memberikan komentar. Dynamic website, atau yang kita sebut juga dengan website dinamis, merupakan jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Beberapa ciri-ciri website dinamis antara lain menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, CSS, dan lainnya. Seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Terlihat dengan jelas bahwa website statis hanya ada beberapa bahasa program. Sementara pada gambar website dinamis ada banyak bahasa program yang bisa digunakan untuk membangun website ini. Konten ataupun isi yang selalu berubah-ubah. User bisa melakukan interaksi seperti berkomentar, tanya jawab, mendaftar. Menggunakan database. Yang terakhir, proses loading lebih lambat dari website statis. Terdapat banyak kelebihan website dinamis seperti konten dan layout dapat berubah-ubah. Menggunakan dynamic HTML atau DHTML, yang artinya ada banyak jenis program yang dapat digunakan untuk membangun website dinamis. Dan masih banyak kelebihan lainnya daripada website dinamis. Beberapa kekurangan website dinamis antara lain: biaya membangun fondasi situs, membuat koneksi database, dan menambahkan fitur lain dapat membuat situs web dinamis lebih mahal daripada situs web statis. Yang kedua, lebih kompleks sehingga sulit dalam pencarian search engine. Jenis-jenis website berdasarkan kontennya terdiri atas website pribadi, website portofolio, website e-commerce, website perusahaan, website instansi atau organisasi, website pendidikan, website komunitas, website media massa,
website hiburan, website search engine, dan website sosial media. Website pribadi. Topik pada website pribadi bisa berupa satu topik khusus maupun campuran. Berikut adalah contoh website pribadi yang bisa dikatakan juga sebagai buku diari online, namun sifatnya untuk dikonsumsi publik. Website portofolio, yaitu website yang dibangun dengan tujuan untuk mempublikasikan suatu pekerjaan. Berikut adalah contoh website portofolio. Di sini, Robby Leonardi menampilkan secara kreatif kemampuannya lewat portofolio dalam bentuk animasi game seperti Mario Bros. Website e-commerce. Website e-commerce dikenal juga dengan toko online. Ya, saat ini banyak dari kita sudah tidak asing dengan yang namanya toko online. Bahkan ada yang rutin melakukan online shopping alias belanja melalui dunia maya. Berikut beberapa contoh situs e-commerce yang cukup populer di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi lainnya seperti Bukalapak, Blibli.com, OLX, JDID. Website perusahaan. Website yang berisi profil perusahaan. Umumnya fokus pada website perusahaan bukanlah pada penjualan barang ataupun jasa, melainkan lebih ke pengenalan produk ataupun jasanya. Bukan berarti website perusahaan tidak ada jualan produk, sebab seiring perkembangan zaman apapun bisa terjadi. Contoh website perusahaan yaitu Musimas. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan perusahaan ini, terutama orang Medan? Horas. Website instansi atau organisasi. Website ini adalah website milik instansi atau organisasi nirlaba, baik milik pemerintah maupun swasta. Tujuan website ini adalah sebagai media sosialisasi program kerja suatu instansi, laporan kegiatan, dan lain-lain. Contoh website instansi adalah indonesia.go.id. Website pendidikan. Website pendidikan berisi tentang informasi dari suatu lembaga pendidikan, baik pendidikan tingkat tinggi sampai dasar, bahkan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia, untuk membuat website pendidikan, suatu lembaga pendidikan harus mengajukan permintaan secara khusus kepada PANDI, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Contoh website pendidikan yaitu ypnwahidin.sch.id. Website komunitas. Website komunitas merupakan website yang dimanfaatkan oleh sekumpulan orang untuk bersosialisasi di dunia maya. Di dalam website komunitas, pengguna dapat bertukar informasi, mengobrol, bahkan menawarkan barang ataupun jasa. Salah satu website komunitas terbesar di Indonesia adalah Kaskus. Website media massa. Website media massa merupakan website yang berisi berita-berita terkini. Website ini menampilkan berita dalam kumpulan teks, gambar berwarna yang menarik, video, musik, sehingga lebih menarik dibanding surat kabar. Saat ini, banyak yang sudah beralih ke berita online karena sifatnya yang up to date bila dibandingkan dengan koran atau majalah yang terbitnya harian bahkan mingguan. Salah satu contoh website media massa adalah detik.com dan kompas.com. Website hiburan. Website hiburan ataupun entertainment merupakan website yang dibuat untuk tujuan hiburan, yang di dalamnya bisa berisi gambar, video, film, musik, ataupun hal yang dapat menghibur. Bahkan main game juga bisa dilakukan dari browser. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak developer game yang pindah ke smartphone. Contoh website hiburan ataupun entertainment populer adalah YouTube, Netflix. Ya, bagi yang hobi nonton, tentunya ini tidak boleh terlewatkan. Website search engine. Search engine apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari. Pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan
untuk mencari informasi di dalam World Wide Web (WWW). Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan. Contoh website search engine yang populer adalah Google.com, Bing.com yang merupakan search engine milik Microsoft, Yahoo.com yang mana selain berfungsi sebagai search engine juga terdapat konten berisi berita. Website sosial media. Website sosial media saat ini merupakan website yang paling populer di kalangan pengguna internet saat ini, terutama kaum milenial. Dengan website ini, pengguna dapat bertukar informasi dengan mudah, saling berteman, atau mengikuti berita terbaru dari seseorang secara personal. Contoh website sosial media populer adalah Twitter.com. Segala hal yang baru-baru ini terjadi dapat dengan cepat menjadi trending di Twitter. Facebook.com, website sosial media yang pada awal kemunculannya menampilkan konten-konten dari orang-orang terdekat kita. Namun seiring perkembangan zaman, banyak iklan bermunculan serta video dengan beragam konten. Saat ini, banyak orang sangat terbantu dengan kehadiran website seperti Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan masih banyak lainnya. Namun beda halnya dengan negara China. Di sana, website-website global banyak yang diblokir oleh pemerintahnya, seperti Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. China version. Negara China mempunyai website versi mereka sendiri yang menawarkan pengalaman serupa dengan yang diberikan oleh Google, YouTube, Facebook, dan lainnya. Beberapa contoh website global versinya China. Yang pertama, Baidu. Baidu merupakan Google-nya versi China. Tudo. Tudo merupakan YouTube-nya versi China. Youku. Youku juga merupakan YouTube-nya versi China. Weibo. Weibo merupakan sosial media terbesar versi China. WeChat. WeChat merupakan platform chatting versi China yang fiturnya lebih canggih ketimbang WhatsApp. AliExpress. AliExpress merupakan e-commerce-nya China yang bahkan banyak orang Indonesia belanja di sana. Sebab banyak item yang ada di sana berbeda dengan toko online yang ada di Indonesia. Ya, sekian pembahasan kita mengenai akses website. Semoga apa yang sudah kita bahas mengenai akses website itu bermanfaat bagi kamu. Kesimpulan, dengan memahami jenis-jenis website, diharapkan siswa akan mampu mencari beragam informasi di dunia maya dengan mudah. Ayo, semangat kerjakan tugasmu secara mandiri. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Stay healthy and keep spirit. Thank you.